Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Salsabila dari kelompok 2. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Jihan, NPM 1902090047. Di sini saya berperan sebagai anak murid. Perkenalkan, nama Ibu Putri Nadia. Kalian bisa panggil Ibu Putri. Nama saya Rahma Maulana, NPM 1902090022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rahmatullahi, NPM 1902090004, kelas 6A PGSD Pagi. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama Ibu Trimiranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Fadia, saya dari kelompok 2 Micro Teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Nah, semoga di hari yang berbahagia ini kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen dulu nih. Yang gak datang ada laporan sama Ibu, yaitu Tri. Katanya dia sedang sakit. Oke, selain Tri, semuanya sudah hadir ya. Nah, baiklah. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Nah, jadi minggu lalu itu kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu adalah makhluk yang bisa bernafas, beranak, memerlukan makanan, dan memerlukan nutrisi. Jadi kupu-kupu ini termasuk apa anak-anak? Ya, benar sekali, kupu-kupu adalah termasuk makhluk hidup. Semuanya masih pada semangat kan? Di sini Ibu akan melanjutkan materi kita mengenai metamorfosis. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, di sini ada yang pernah melihat kupu-kupu? Siapa yang udah pernah lihat kupu-kupu, tunjuk tangannya. Wah, berarti semuanya udah pernah melihat kupu-kupu ya. Ada yang tahu nggak kalau ulat itu ternyata bisa berubah menjadi kupu-kupu? Nah, kalian pasti pada penasaran kan kenapa ulat bisa jadi kupu-kupu? Maka dari itu, di sini kita akan belajar mengenai metamorfosis. Anak-anak Ibu, kira-kira kalian ada yang tahu nggak apa sih itu metamorfosis? Jadi, metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Dan metamorfosis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metamorfosis sempurna dan yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagian metamorfosis sempurna. Adapun ciri-ciri dari metamorfosis sempurna antara lain: yang pertama, mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapan perkembangan. Dan yang kedua, mengalami fase pupa atau kepompong. Kupu-kupu dimulai dari telur. Kemudian, telur akan menetas dan menjadi ulat atau larva. Pada tahap ini, ulat akan bertahan hidup dengan cara memakan dedaunan yang ada di sekitarnya. Setelah masa makan dan tumbuh, ulat akan mencari tempat yang teduh untuk berubah menjadi kepompong. 2 minggu kemudian, kepompong tersebut akan berubah menjadi kupu-kupu. Ibu akan melanjutkan tentang atau menjelaskan tentang metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna memiliki ciri-ciri seperti perubahan bentuk tubuh antara fase nimfa dan imago tidak mencolok, hanya terdapat sedikit perbedaan. Yang kedua yaitu tidak mengalami masa pupa atau kepompong. Pada dasarnya, metamorfosis tidak sempurna hanya melewati 3 fase, yaitu telur, larva, lalu imago. Imago yaitu hewan yang sudah dewasa.
Metamorfosis pada hewan. Marilah kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada 2. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna telur, larva, lalu pupa. Tak sempurna telur, nimfa dan imago. Kupu-kupu, lalat nyamuk, lebah semut dan katak, kumbang dan juga ngengat sutra. Metamorfosis sempurna. Kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Itulah contoh hewan yang tidak sempurna. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Ini saya ingin bertanya. Yang pertama, coba Ibu jelaskan bagaimana metamorfosis kupu-kupu dewasa. Baik. Yang kedua, coba Ibu jelaskan bagaimana perkembangan larva pada kupu-kupu. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Jihan, yang berikutnya yang pertama adalah jelaskan ciri-ciri metamorfosis kupu-kupu dewasa. Yang kedua adalah coba jelaskan perkembangan larva pada kupu-kupu. Berikut saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu tadi jelaskan ciri-ciri metamorfosis kupu-kupu dewasa. Jadi kupu-kupu dewasa itu memiliki tubuh mulut yang panjang seperti tabung untuk mengisap madu dan bunga. Setelah mencapai tahap dewasa, kupu-kupu akan bertelur dan metamorfosis kupu-kupu dimulai lagi. Nah, itu dia penjelasan mengenai proses metamorfosis kupu-kupu dan telur, larva hingga dewasa. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu coba jelaskan perkembangan larva pada kupu-kupu. Jadi karena larva adalah masa-masa pertumbuhan dan membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan kulitnya sebanyak hingga 4 atau 6 kali selama menjadi ulat. Sedangkan periode pergantian kulit pada larva itu disebut dengan instar. Makanan yang dilahap selama menjadi ulat akan disimpan dan digunakan ketika metamorfosisnya telah sempurna menjadi kepompong dan kupu-kupu. Ukuran tubuh ulat akan bertumbuh 100 kali lipat lebih besar dan dari saat ia menetas. Misalnya, telur kupu-kupu seukuran kepala peniti dan ketika menetas ukurannya tidak jauh berbeda dengan cangkang telur. Namun, ulat tersebut akan tumbuh hingga sepanjang 5 cm dalam beberapa minggu. Baiklah, setelah apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Ibu tadi mengenai materi kita hari ini, yaitu materi kita mengenai metamorfosis, dapat kita simpulkan bahwa metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan untuk mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Dan metamorfosis itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ibu rasa sudah cukup paham mengenai materi kita kali ini, dan tadi ada beberapa temannya yang bertanya, sudah baik, lain kali lebih ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Dan selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak dan dikerjakan di rumahnya, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Baik, sekarang boleh dicatat tugasnya. Yang pertama, sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang metamorfosis, coba anak-anak jelaskan apa itu metamorfosis. Dan soal kedua, sebutkan macam-macam metamorfosis. Dan yang terakhir, sebutkan beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Cukup sekian yang Ibu sampaikan kali ini. Kita sudahi pertemuan kita. Ibu dan rekan-rekan Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.